Oke, balik lagi di Basic English Grammar Class by Lingualogue dan ini adalah pertemuan keempat dan hari ini kita akan bahas tentang nominal sentence. Apa itu nominal sentence? Kita lihat. Nominal sentence atau kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, melainkan kata sifat atau adjektif, kata benda, noun atau kata keterangan, adverb. Nah, kemarin kita udah belajar di part of speech, apa itu kata sifat atau adjektif, apa itu noun, dan apa itu adverb. Dan sekarang hari ini kita akan langsung praktek gimana caranya menaruh-naruh menggunakan golongan-golongan dari part of speech ini, kayak adjektif, noun, dan adverb. Nominal sentence ada juga di dalam bahasa Indonesia, contohnya saya pintar, dia mahasiswa, atau mereka di ruang tamu, gitu. Kemudian pola kalimat sederhana nominal sentence itu yang pertama ada subjek, yang kedua ada to be, dan komponen yang terakhir adalah adjektif atau noun atau adverb. Jadi tinggal pilih salah satu aja, nggak usah tiga-tiganya. Dipilih aja mau adjektif, noun atau adverb, tergantung apa yang kita mau bicarakan di kalimat tersebut gitu. Nah, subjek itu adalah subjek kalimat atau hal yang dibicarakan di dalam sebuah kalimat. Kemudian dia itu bisa apa aja. Biasanya kata benda dan dia bisa apa aja. Bisa juga kita pakai subjective pronoun gitu. Apa itu subjective pronoun? Subjective pronoun adalah kata ganti atau pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Kemarin kita udah belajar tentang pronoun ya. Dan ini adalah subjective pronoun, yaitu pronoun yang berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Ada I, you, they, we, she, he, it. Teman-teman pasti udah familiar dengan ini. Kalau yang belum, boleh dilihat sendiri artinya masing-masing dari subjective pronoun ini di PDF-nya nanti. Itu dia subjective pronoun. Kemudian setelah subjek, itu harus ada to be kan ya tadi. Nih. Setelah subjek harus ada to be. Nah, setelah kita tahu subjeknya, lewat subjective pronoun, kita harus tahu dulu to be-nya. Karena subjek dan to be itu berkorelasi. Kalau subjeknya apa, to be-nya harus apa gitu. Kalau subjeknya ini, to be-nya ini. Contohnya, subjeknya I, to be-nya am. Subjeknya you, they, we, to be-nya harus are. Subjeknya we, she, sorry. Subjeknya you, they, we, to be-nya harus are. Subjeknya she, he, it, to be-nya harus is. Kemudian kalau subjeknya singular noun atau semua kata benda tunggal, contohnya kayak the chair, woman, John, Indonesia, itu to be harus is karena dia kata bendanya singular. Kalau kata bendanya plural, contohnya seperti the chairs, women, Americans, itu kan kata bendanya jamak plural gitu. Dia harus pakai to be are gitu. Jadi itu udah satu paket. Mereka nggak bisa dipisahkan karena mereka udah jodoh gitu. Itu kemudian kita balik lagi ke polanya. Tadi ada subjek, kemudian to be. Nah, ini to be-nya kita tinggal pilih am, are, atau is tergantung subjeknya apa. Kemudian kita coba pakai adjektif nih sekarang. Subject to be adjective. Ini dia contohnya you. You itu subjek di sini, kemudian to be-nya are. Karena subjeknya adalah you, otomatis kita pakai to be are. Kemudian diikuti adjektif atau kata sifat. Beautiful. You are beautiful gitu. Kamu cantik. Atau subjeknya the movie. Subjeknya the movie ya. Kemudian to be-nya karena the movie singular noun, kata benda tunggal, otomatis to be-nya harus is. The movie is, adjektifnya amazing. Gitu. Itu dia nominal sentence yang pakai adjective. Sekarang kita lihat nominal sentence yang pakai noun. Kita lihat subject to be noun. Subjeknya I, kemudian kalau subjeknya I otomatis to be-nya harus am. Kemudian baru diikuti kata benda a dentist. Gitu ya. I am a dentist. Kemudian yang bawah subjeknya Teresa.
nama. Teresa itu kata benda tunggal, kata benda singular, otomatis to be-nya harus is. Kemudian diikuti kata benda, a mother. Teresa is a mother. Teresa seorang ibu. Dan sekarang kita lihat pola nominal sentence yang pakai adverb. Yang pertama ada subject, ada to be, dan adverb. Subject, seperti tadi kita bisa pilih apa aja dari subjective pronoun juga bisa. Contohnya nih, di sini ada we are in the classroom. We adalah subjeknya, kemudian are itu to be, in the classroom itu adverb ya, adverb of place lebih tepatnya. Kemudian ada juga the toilet. The toilet sebagai subjek, kemudian is sebagai to be-nya, over there itu sebagai adverb of place. Kemudian ada the exam is tomorrow. The exam is tomorrow. The exam itu subjeknya, to be-nya is, karena the exam itu singular. Kemudian tomorrow itu adverb. Lebih spesifiknya adverb of time. Ini time doang tulisannya, sorry ya. Oke, itu dia tadi nominal sentence yang positif. Kemudian kalau kita mau bentuk negatif nominal sentence, itu gampang banget, tinggal ditaruh not aja di setelah to be. Jadi kalau tadi I am a dentist, saya dokter gigi gitu. Kalau kita mau bilang saya bukan dokter gigi, tinggal tambahin not aja. I am not a dentist. Gitu. Jadi tinggal tambahin not setelah to be. Subjek dan to be dan adjective noun adverbnya tetap sama, kita tinggal taruh not aja setelah to be. Begitu. Dan kalau kita mau bikin interrogative nominal sentence, itu to be-nya kita balik. Jadi to be-nya berada di depan, kemudian subjeknya, kemudian baru adjective atau noun atau adverb-nya. Jadi to be duluan baru subjek. Gitu. Contohnya ini, are you crazy? Jadi bukan you are crazy, tapi are you crazy? Jadi are dulu, to be dulu, kemudian baru subjek, kemudian baru adjective atau noun atau adverb-nya. Atau contoh yang lain, is he already here? Gitu ya. Jadi si to be-nya dulu, kemudian baru subjeknya, kemudian baru apa? Adverb kah atau noun atau adjective? Begitu. Di sini already here itu adverb ya. Begitu.